Halo teman-teman, selamat datang di channel Langkah Terakhir. Di channel ini kita akan membahas alur cerita dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Formasi raksasa terbentang di langit. Benang-benang cahaya misterius menjulur ke segala arah, saling terjalin, memancarkan aura kuno yang samar namun menekan. Dibandingkan dengan arah langit terbakar sebelumnya, formasi ini jelas jauh lebih rumit dan lebih mengerikan. Bahkan sebelum sepenuhnya aktif, gelombang energi yang dipancarkannya sudah cukup membuat jantung banyak orang berdebar. Inilah formasi alam semesta kuno. Dan kali ini, ukurannya adalah yang terbesar yang pernah digunakan Lindong. Apa? Formasi apa ini? Wukun bergumam dengan wajah penuh keterkejutan. Ia bisa merasakan bahaya luar biasa dari formasi itu, meskipun belum sepenuhnya aktif. Ling Qingzu menatap Lindong yang wajahnya pucat di langit, lalu berkata pelan. Sepertinya dia memiliki bentuk asli formasi ini. Jadi dia tidak perlu menyusunnya dari awal. Selama kekuatan Yuan mencukupi, dia bisa langsung mengaktifkannya. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada serius. Namun, konsumsi energinya sangat besar. Ia bisa merasakan aura Lindong melemah dengan cepat. Jelas, meskipun telah menyerap energi dari wilayah luas dengan kitab suci penghancuran besar, itu tetap hampir tidak cukup untuk mempertahankan formasi sebesar ini. Di sisi lain, ekspresi Ling Zhen dan Lei Qian berubah drastis. Mereka tidak mengenali formasi ini. Meski Lindong pernah menggunakannya sebelumnya, skala kali ini jauh melampaui yang pernah terlihat. Bahkan tidak sampai sepersepuluhnya sebelumnya. Anak ini benar-benar merepotkan, gumam Ling Zhen dengan rahang mengeras. Perasaan tidak nyaman mulai muncul di dalam hatinya. Kumpulkan semua orang, perintahnya tiba-tiba. Mengapa? Tanya Lei Qian. Aku merasa ada yang tidak beres. Meskipun ragu, Lei Qian tetap memberi perintah. Para murid gerbang Yuan segera berkumpul. Ling Zhen akhirnya sedikit lega, tetapi matanya tetap gelap saat menatap langit. Aku ingin lihat, apa lagi yang bisa kamu lakukan. Di langit, Yuan Chang menatap formasi itu dengan dingin. Kamu memang punya banyak trik, katanya perlahan. Namun tatapannya berubah tajam. Tapi kalau kamu pikir ini cukup untuk mengalahkanku, kamu terlalu naif. Ia melangkah maju. Lambang roh di dahinya berkilau terang. Gelombang kekuatan luar biasa meledak dari tubuhnya, mencapai puncak tahap kehidupan mendalam awal. Akan kutunjukkan betapa lemahnya kartu trufmu di hadapanku. Kekuatan Yuan menyembur keluar seperti banjir, lalu membentuk sosok raksasa setinggi ribuan kaki di belakangnya. Aura yang dipancarkan sosok itu begitu menakutkan, seolah mampu mengguncang langit dan bumi. Kodeks Dewa Yuan, tubuh Dewa Yuan. Dengan gerakan tangannya, sosok raksasa itu mengangkat tangan dan menyerang ke arah formasi. Gelombang energi menghantam langit dengan kekuatan yang menghancurkan. Udara di sekitarnya pecah, dan tekanan yang tersisa saja sudah cukup membuat para ahli tahap 9 Yuan Nirvana merasakan ketakutan. Lindong menatap serangan itu dengan dingin. Segel tangannya berubah cepat. Formasi di langit mulai berputar, tetapi berlawanan arah. Banyak orang langsung terkejut. Formasinya berputar terbalik. Apakah dia sudah putus asa? Namun Lindong sama sekali tidak peduli. Di tengah formasi, seberkas cahaya aneh mulai terbentuk. Cahayanya kecil, hanya sekitar 1 kaki lebarnya. Tidak memancarkan tekanan besar. Namun, saat Lindong melihatnya, sudut bibirnya terangkat. Ia mengarahkan jarinya ke depan. Cahaya itu melesat turun. Saat bertabrakan dengan sosok raksasa Yuan Power, tidak terjadi ledakan besar. Tidak ada benturan dahsyat, namun sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Di sepanjang jalur cahaya itu, kekuatan Yuan menghilang. Lenyap begitu saja, seolah-olah dihapus dari keberadaan. Semua orang terdiam. Mereka menyaksikan dengan mata membelalak saat cahaya itu menembus tubuh raksasa tanpa hambatan. Apa? Ekspresi Yuan Chang akhirnya berubah. Ia bisa merasakan bahkan energi alam di sekitarnya ikut hancur saat tersentuh cahaya itu. Rasa takut mulai muncul di hatinya. Ia segera mundur, menghindari serangan tersebut. Namun cahaya itu tidak berhenti. Ia melesat ke bawah, menuju para murid gerbang Yuan. Seorang murid terkena langsung. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang. Tidak ada darah, tidak ada sisa, lenyap sepenuhnya. Keheningan menyelimuti area itu. Wajah para murid gerbang Yuan langsung pucat. Rasa dingin menjalar dari kaki hingga kepala mereka. Di langit, Lindong tersenyum tipis. Wajahnya pucat,
tetapi matanya dipenuhi kegilaan dan kebrutalan. Lindong, kamu mencari mati, teriak Yuan Chang dengan marah. Lindong tidak menjawab, ia justru menghantam dadanya sendiri dan memuntahkan darah esensi lagi ke dalam formasi. Formasi itu langsung bereaksi. Cahaya menyebar dan membentuk penghalang besar, menyelimuti Yuan Chang dan seluruh murid gerbang Yuan. Lindong, apa yang kamu lakukan? Teriak Ling Zhen. Apakah kamu ingin memulai perang antara gerbang Yuan dan Sekte Dao? Lindong tersenyum tipis. Sebelumnya, bukankah kalian juga berpikir seperti itu? Suaranya lemah, tetapi jelas terdengar oleh semua orang. Ia menyeka darah di sudut mulutnya, lalu menatap ke bawah. Aku sudah bilang, aku akan membuat kalian semua menemani murid Sekte Dao yang telah mati. Kata-katanya ringan, namun membuat semua orang merinding. Saat mereka menatap wajah pucatnya yang tersenyum, mereka akhirnya mengerti, Lindong tidak sekadar bertarung. Dia benar-benar berniat memusnahkan seluruh murid gerbang Yuan. Orang ini benar-benar gila. Rasa dingin menjalar di hati semua orang. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang bisa sekejam ini. Sinar cahaya turun dari formasi raksasa di langit, membentuk penjara yang sepenuhnya menjebak seluruh murid gerbang Yuan di dalamnya. Pada saat itu, niat Lindong sudah sangat jelas. Dia tidak berniat membiarkan satupun dari mereka pergi. Ketika semua orang menyadari hal ini, bahkan murid dari 8 sekte besar lainnya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Wajah para murid elit menjadi pucat. Dalam kompetisi sekte besar sebelumnya, memang selalu ada korban. Namun, tidak ada yang pernah benar-benar berniat memusnahkan seluruh pihak lawan. Bahkan Zhou Tong di masa lalu hanya membunuh sebagian murid gerbang Yuan dan seorang Raja Yuan kecil. Namun Lindong sekarang berniat memusnahkan seluruh murid gerbang Yuan tanpa tersisa. Tindakan ini cukup untuk membuat siapapun merasakan ketakutan. Orang ini benar-benar gila, jika dia benar-benar melakukannya. Gerbang Yuan pasti akan murka, gumam Wu Kun dengan wajah pucat. Suro menggigit bibirnya pelan. Jumlah murid Sekte Dao yang mati di tangan mereka juga tidak sedikit. Dia mengetahui bagaimana kondisi Sekte Dao sebelumnya, dan dia juga tahu bahwa Lindong sangat menghargai hubungan. Kemarahan seperti ini bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Wu Kun terdiam dan hanya bisa menghela napas. Permusuhan antara kedua pihak sudah tidak mungkin didamaikan. Ling Qingzu berbicara dengan suara lembut. Dalam kompetisi sekte besar, memang tidak ada larangan membunuh. Namun, jika Lindong benar-benar melakukannya, hubungan Sekte Dao dan gerbang Yuan akan benar-benar hancur. Tatapannya tertuju pada sosok Lindong di kejauhan. Pemuda itu berdiri di atas kuali merah, wajahnya pucat, tetapi senyumnya mengandung niat membunuh yang dingin. Sepertinya, ini adalah saatnya mereka membayar semuanya. Di langit, wajah Yuan Chang menjadi semakin gelap. Kau tidak tahu batas, tidak menyisakan satupun murid gerbang Yuan. Apa kau tidak takut dengan konsekuensinya? Dia segera berteriak ke bawah. Semua murid gerbang Yuan bentuk formasi. Ratusan murid segera bergerak. Tatapan mereka dipenuhi niat membunuh saat mereka menatap Lindong. Dalam sekejap, gelombang kekuatan Yuan yang besar berkumpul dan membentuk formasi raksasa. Lei Qian menyeringai dingin. Silakan terus bersikap sombong. Setelah keluar dari wilayah iblis unik, lihat apakah kau masih bisa hidup tenang. Di sisi lain, Ying Xiao juga berteriak. Murid Sekte Dao, bentuk formasi. Namun Lindong mengangkat tangannya dan menghentikan mereka. Formasi ini hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Ying Xiao mengerutkan kening, tetapi sebelum dia berbicara, Ying Huan menarik tangannya. Kakak, percayalah padanya. Ying Xiao terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Pada akhirnya, dia memilih untuk mempercayainya. Di dalam formasi cahaya, Yuan Chang menatap Lindong dengan dingin. Tidak ada satupun murid Sekte Dao yang akan keluar hidup dari sini. Lindong hanya tersenyum tipis. Benarkah? Tubuhnya perlahan naik ke udara dan memasuki inti formasi. Di bawah, Yuan Chang membentuk segel tangan. Kekuatan Yuan yang sangat besar berkumpul dan berubah menjadi seekor singa cahaya raksasa berukuran ribuan kaki. Dengan kendali Yuan Chang, singa itu melesat ke atas dan menghantam formasi Lindong dengan kekuatan luar biasa. Lindong menatapnya dengan tenang. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menjentikkan jarinya. Sebuah manik batu kuno muncul di tangannya. Itu adalah manik desolasi, hadiah terakhir dari tablet desolate besar. Selama ini, Lindong belum pernah menggunakannya.
Namun hari ini, dia tidak punya pilihan lain. Manik batu itu melesat ke depan sebagai cahaya abu-abu kecil. Dibandingkan dengan singa raksasa, cahaya itu tampak tidak berarti. Namun ketika keduanya bertabrakan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tidak ada ledakan besar, sebaliknya, kekuatan kehancuran menyebar dari manik tersebut, dan singa cahaya raksasa itu mulai melemah, lalu menghilang sepenuhnya. Wajah Yuan Chang berubah drastis. Serangan gabungan dari seluruh murid gerbang Yuan ternyata bisa dihancurkan dengan cara seperti itu. Dia segera menyadari bahaya. Cahaya abu-abu itu jatuh ke dalam formasi mereka. Retakan mulai muncul pada manik tersebut. Sesaat kemudian, kekuatan penghancur yang sangat besar meledak dari dalamnya. Seluruh langit tampak bergetar. Formasi yang dibentuk oleh murid gerbang Yuan mulai goyah di bawah tekanan kekuatan tersebut. Lindong berdiri di udara dengan tatapan dingin. Hancurkan, retakan menyebar dengan cepat ke seluruh formasi. Pada akhirnya, formasi itu runtuh sepenuhnya. Pertahanan terakhir gerbang Yuan telah hancur. Formasi yang melindungi para murid gerbang Yuan akhirnya hancur. Energi liar yang sebelumnya tertahan kini meledak dan menyapu ke segala arah. Setelah kehilangan pertahanan terakhir, lebih dari 100 murid gerbang Yuan langsung terpukul. Wajah mereka menjadi pucat, dan banyak dari mereka memuntahkan darah. Seluruh barisan mereka jatuh dalam kekacauan. Ketika energi yang mengamuk itu perlahan mereda, semua orang menatap ke arah gerbang Yuan. Pemandangan di depan mereka hanya bisa digambarkan sebagai bencana. Hati banyak orang bergetar hebat. Baru sekarang mereka benar-benar percaya bahwa Lindong tidak sekadar mengancam, dia benar-benar berniat memusnahkan seluruh murid gerbang Yuan. Sueling dari Sekte Pedang merasakan kulit kepalanya mati rasa. Untung saja dulu aku tidak memusuhi Sekte Dao. Di langit, Yuan Chang menatap kehancuran itu dengan mata memerah. Lindong, aku akan mencabikmu. Selain Yuan Chang, kondisi Lei Qian dan Ling Zhen juga tidak jauh lebih baik. Wajah mereka suram, namun di balik itu ada keterkejutan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka tidak menyangka Lindong mampu menghancurkan formasi gabungan mereka dan melukai mereka sejauh ini seorang diri. Lindong menatap mereka dari atas dengan ekspresi dingin. Semua hutang kalian pada Sekte Dao, akan aku tagih hari ini. Segel tangan Lindong berubah. Formasi alam semesta kuno kembali berputar terbalik, dan berkas cahaya aneh kembali terbentuk di pusatnya. Ekspresi Yuan Chang berubah. Berani sekali kamu. Namun Lindong mengabaikannya. Dengan satu gerakan tangan, berkas-berkas cahaya itu melesat ke segala arah, menuju murid-murid gerbang Yuan seperti sabit kematian. Cepat mundur, teriak Yuan Chang. Namun semuanya sudah terlambat. Tanpa perlindungan formasi, para murid hanya bisa mengerahkan kekuatan Yuan untuk bertahan. Tapi pertahanan itu tidak berarti di hadapan kekuatan penghancur tersebut. Di hadapan tatapan semua orang, para murid gerbang Yuan mulai menghilang satu persatu. Tidak ada darah yang beterbangan. Tidak ada jeritan panjang. Mereka hanya lenyap. Kekuatan dalam berkas cahaya itu langsung menghapus keberadaan mereka. Pemandangan ini terasa jauh lebih mengerikan daripada pertempuran biasa. Dalam waktu singkat, jumlah murid gerbang Yuan berkurang drastis, kurang dari setengah yang tersisa. Lei Qian meraung dengan mata merah. Gerbang Yuan tidak akan memaafkanmu. Lindong menatapnya dengan kebencian yang semakin dalam. Sekarang hatimu terasa sakit. Sekarang kau mengerti rasanya. Suaranya penuh ejekan dingin. Dulu, saat kalian membantai murid Sekte Dao, kalian merasa senang, bukan? Wajah Yuan Chang berkedut, namun dia segera menarik napas dalam-dalam dan mencoba menahan emosinya. Lindong, mungkin kami memang berlebihan sebelumnya. Tapi apa yang kamu lakukan sekarang juga sudah melampaui batas. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada pihak yang diuntungkan. Mengapa kita tidak berhenti di sini? Sekte Dao sudah kehilangan banyak murid, tapi gerbang Yuan juga sudah menderita kerugian besar. Mari kita akhiri ini, bos. Teriak Lei Qian tidak terima. Diam, bentak Yuan Chang tajam. Ling Zhen menambahkan dengan suara rendah. Formasi ini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa menembusnya. Bertahan sekarang bukan pilihan yang bijak. Lindong tertawa pelan di langit. Kamu memang pantas disebut Raja Yuan kecil. Tahu kapan harus menunduk. Namun dia menggeleng. Tapi, apakah menurutmu aku akan berhenti sekarang? Jika kau memaksa kami, kau juga akan menderita. Kata Yuan Chang dengan suara berat. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Karena situasi sudah sejauh ini,
Lindong tidak mungkin mundur. Musuh seperti Yuan Chang terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Wajah Yuan Chang menjadi dingin. Kamu sendiri yang memilih jalan ini. Dia langsung memberi perintah. Serang bersama. Kekuatan Yuan di tubuhnya hampir habis. Dia tidak akan bertahan lama. Ling Zhen dan Lei Qian mengangguk. Semua murid gerbang Yuan, tinggalkan pertahanan. Serang. Para murid yang tersisa, meskipun ketakutan, tidak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Di saat yang sama, mereka mulai menyesali semua yang telah mereka lakukan sebelumnya. Jika mereka tidak menekan Sekte Dao sejauh itu, mungkin Lindong tidak akan menjadi seperti ini. 3 sosok Yuan Chang, Ling Zhen, dan Lei Qian melesat ke depan. Mereka mengeluarkan teknik terkuat masing-masing. Serangan dahsyat berkumpul dan meluncur menuju Lindong. Di belakang mereka, puluhan serangan lain juga menyusul. Langit dan bumi seakan bergetar oleh kekuatan tersebut. Lindong menatap semuanya dengan mata merah. Dia tertawa keras, lalu membuka kedua tangannya. Darah mulai merembes keluar dari pori-pori tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya tertutup darah dan tampak semakin kurus. Kalau kalian ingin bertaruh nyawa, aku akan menemani. Darah itu diserap oleh formasi. Seluruh formasi berubah menjadi merah samar dan mulai bergetar hebat. Berkas cahaya penghancur kembali melesat keluar. Para murid gerbang Yuan kembali menghilang satu demi satu. Sementara itu, Yuan Chang dan 2 lainnya memaksa maju dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tahu Lindong sudah berada di batasnya. Sedikit lagi, dan mereka bisa membunuhnya. Lei Qian berteriak dengan wajah buas. Ini akhir untukmu. Setelah itu, semua murid Sekte Dao akan menyusulmu. Di bawah tatapan semua orang, mereka semakin mendekat. Saat itulah, Lindong yang tubuhnya penuh darah perlahan membuka mata. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tangannya membentuk segel aneh. Gelombang tak terlihat menyebar. Tubuh Yuan Chang dan yang lainnya terhenti sesaat. Dalam momen itu, sinar cahaya yang sangat besar muncul di belakang Lindong dan langsung menghantam mereka. Suara Lindong yang lemah terdengar pelan di seluruh area. Ini sudah berakhir.